Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas tiga saham yang berpotensi melanjutkan reboundnya. Yang pertama yaitu saham INDX, yang kedua saham KEN, dan yang ketiga yaitu saham KKS. Oke, kita langsung saja ke pembahasan saham yang pertama, yaitu saham INDX. Saham INDX peragangan terakhir naik 10,77% di harga 288. Bagaimana dengan prospek saham INDX kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini? Garisnya sudah korslen ke atas secara tegak, itu artinya secara indikator stokastik saham INDX ini sudah menunjukkan reboundnya. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung, garisnya masih mengarah ke atas, didukung dengan volume hijau di dua perdagangan terakhir, itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham INDX ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, memang posisinya lagi downtrend ke bawah ya, tetapi di dua perdagangan terakhir mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini, itu artinya saham INDX sudah memasuki area fase naiknya, apalagi di dua perdagangan terakhir menunjukkan dua candle hijau, itu artinya secara candle sudah memberikan konfirmasi sinyal buy. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham INDX. Untuk support yang pertama yaitu di 262, yang kedua yaitu di 166. Untuk resisten yang pertama yaitu di 322, yang kedua yaitu di 370, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Yang ketiga yaitu di 418, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Apabila kedepannya saham INDX walaupun masih jauh mampu melanjutkan rebound-nya, setidaknya breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya di atas 418, maka peluang untuk balik arahnya cukup besar. Untuk teman-teman yang mencermati saham INDX, lihat saja di peragangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan rebound-nya, silakan masuk secara bertahap. Apabila dia koreksi, sebaiknya teman-teman wait and see dulu dan menunggu saja di area supportnya di 262. Kalau masih di atas 262, saya kira masih aman ya. Tetapi apabila dia sudah mampu breakdown melewati 262, silakan teman-teman cabut dulu dari saham INDX. Selama masih di atas 262, silakan masuk secara bertahap tergantung momentum entry teman-teman. Seperti saya sampaikan tadi, kalau dia melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Apabila dia mantul di area resistennya, silakan TP dulu. Kalau dia koreksi, ya silakan teman-teman wait and see dulu dan menunggu momentum entry yang tepat. Kalau sudah memberikan konfirmasi sinyal buy, silakan masuk. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya, masih mendukung ya ke depannya saham INDX ini ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Kalau untuk melihat posisi ATP-nya, lihat saja nanti di indikator stokastiknya ya. Apabila sudah menunjukkan tanda-tanda korsen ke bawah didukung dengan candle merah ya atau koreksinya yang cukup besar, silakan teman-teman posisinya harus cepat-cepat TP atau memasang trailing stop-nya untuk menjaga posisi modal maupun acuan teman-teman. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham INDX. Kita langsung saja ke saham yang kedua, yaitu saham KEN. Saham KEN peragangan terakhir naik 10,46% di harga 845. Bagaimana dengan prospek saham KEN kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini? Garisnya sempat ya turun ke bawah, tetapi di beberapa peragangan terakhir sudah menunjukkan korslen ke atas. Itu artinya secara indikator stokastik saham KEN ini sudah menunjukkan rebound baliknya. Kalau dilihat dari MACD-nya masih mendukung, garisnya sudah korslen ke atas, didukung dengan volume hijau yang cukup signifikan ya di peragangan terakhir. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham KEN ini. Terbukti asing net buy ya sebesar 2,63 billion. Itu artinya asing juga sudah mulai akumulasi di saham KEN ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, memang posisinya lagi naik tinggi ya atau uptrend. Kenaikan ini dipengaruhi dengan laporan keuangan kuartal 2 tahun 2022-nya yang bagus. Apabila fundamentalnya bagus, dia akan mempengaruhi harga sahamnya. Apabila bagus, dia akan meningkatkan harga sahamnya. Apabila dia buruk, dia akan menurunkan harga sahamnya. Karena
fundamental saham Ken ini bagus, maka posisi grafiknya sudah mulai menunjukkan posisi naik, apalagi di dua peragangan terakhir menunjukkan dua candle hijau. Itu artinya secara candle sudah memberikan konfirmasi sinyal buy. Sebenarnya sudah berada di tanggal 8 September dan 9 September ya, sudah memberikan konfirmasi sinyal buy semenjak mantul di area supportnya di 620. Tetapi tetap ya masih ada peluang ke depannya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Ken. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 790, yang kedua 720, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Selama masih di atas area golden ratio-nya, saya kira peluang balik arahnya masih cukup besar ya. Yang ketiga 670, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Untuk resisten yang pertama yaitu di 880, yang kedua yaitu di 1140, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus target. Ini untuk teman-teman yang suka mengambil posisi jangka panjang. Tetapi kalau diperhatikan dari laporan keuangan kuartal 2 tahun 2022-nya, target 1140 saya kira masih bisa dicapai ya, apalagi kedepannya kita lihat saja di kuartal 3 apabila laporan keuangannya bagus lagi, kemungkinan besar bisa dicapai area golden ratio-nya ini yang khusus target. Untuk teman-teman yang mencermati saham Ken ini, lihat saja di peragangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Apabila dia mantul, silakan TP saja ya untuk teman-teman yang suka trading harian. Nanti masuk lagi kalau dia sudah berada di atas 880. Tetapi apabila dia langsung koreksi, sebaiknya tunggu saja ya di area support pertamanya di 790 selama masih mantul di sini dan memberikan konfirmasi sinyal buy di atas 790. Silakan masuk secara bertahap. Apabila dia breakdown, sebaiknya teman-teman menunggunya masih cukup lama ya. Tunggu saja di 720 harga kuncinya. Atau area golden ratio-nya selama masih di atas ini saya kira masih aman juga, tergantung dari momentum entry teman-teman. Apabila dia breakdown melewati 720, itu yang paling penting, sebaiknya teman-teman cabut dulu dari saham Ken ini, nanti masuk lagi kalau sudah berada di atas 720. Tetapi kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya sangat mendukung ya, kalau ke depannya saham Ken ini ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Untuk seandainya ke depannya dia langsung melanjutkan rebound-nya ya, dan teman-teman sudah masuk, tetap menggunakan trailing stop-nya ya untuk menjaga modal maupun cuan teman-teman. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham Ken ini. Kita langsung saja ke saham yang ketiga yaitu saham KKS. Saham KKS peragangan terakhir naik 10,24% di harga 183. Bagaimana dengan prospek saham KKS? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini garisnya sudah turun ke bawah ya. Itu artinya secara indikator stokastik teman-teman harus hati-hati ya. Kalau dilihat dari MACD-nya memang masih kosong karena saham KKS ini baru saja listing ya. Kalau dilihat dari posisi grafiknya memang posisinya lagi uptrend ya. Sempat menyentuh area resistennya di 181, setelah itu turun ke bawah lagi dan mantul lagi di area golden ratio-nya ya yang khusus koreksi di harga 164. Setelah itu saham KKS menunjukkan tanda-tanda rebound baliknya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham KKS. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 181, ini merupakan support yang cukup kuat ya, walaupun datanya belum banyak. Kita lihat saja di beberapa peragangan terakhir. Di tanggal 8, di tanggal 12 September 2022, saham KKS mencoba ya untuk breakout di 181, tetapi tidak mampu ya, dan akhirnya mampu juga breakout di perdagangan hari ini. Yang kedua supportnya yaitu di 164, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi atau harga kuncinya. Di area golden ratio ini saham KKS sempat mantul ya pada tanggal 15 September 2022 dari koreksi tajamnya ya. Setelah itu saham KKS menunjukkan rebound-nya ya setelah mantul di area golden ratio-nya ini. Itu artinya secara histori juga saham KKS kuat di area golden ratio-nya ini. Yang ketiga yaitu di 153, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Untuk resisten yang pertama yaitu di 202.
Yang kedua yaitu di 262, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus target. Ini khusus ya untuk teman-teman yang suka mengambil posisi jangka panjang. Untuk teman-teman yang mencermati saham KKS ini, jangan berkecil hati dulu ya. Walaupun indikator stokastiknya turun ke bawah, tetapi masih ada peluang ya untuk mendapatkan cuan di saham KKS ini. Kalau dilihat dari posisinya ya, yang sempat mantul di area golden ratio-nya, maka peluang untuk balik arah ya dari posisi ini cukup besar. Lihat saja di paragraf berikutnya, apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Kalau dia mantul lagi di 202, silakan teman-teman ATP dulu. Untuk teman-teman yang suka mengambil posisi jangka pendek ya, tetapi kalau mengambil posisi jangka panjang, lihat saja ya di area kuncinya 164, selama masih di atas 164 saya kira aman ya untuk mengambil posisi jangka panjang, tetapi kalau dia sudah breakdown melewati 164, sebaiknya cabut dulu ya dari saham KKS ini. Kalau dia koreksi ke bawah seperti biasa, tunggu saja dulu. Menunggu di area support yang pentingnya ini di 164 selama masih memberikan konfirmasi sinyal buy. Di atas 164 silakan masuk secara bertahap. Kuncinya itu di support 164 selama masih di area atas. Silakan teman-teman masuk dengan momentum entry masing-masing. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya memang belum ada dukungan untuk melanjutkan rebound-nya. Tetapi kalau dilihat dari pantulan grafik saham KKS ini di area golden ratio-nya ini cukup bagus ya. Karena peluang untuk balik arahnya cukup besar. Semoga saja perdagangan berikutnya saham KKS mampu melanjutkan rebound-nya. Oke, sekian ya pandangan singkat saya tentang saham KKS. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.